Assalamualaikum guys. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang anggaran pemerintah pusat. Tapi pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu anggota kelompok kami. Hai, perkenalkan, nama saya Zefri Andika. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Febriansyah Dinata. Hai, perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani. Rencana pembangunan pemerintah. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh Indonesia untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintahan terpilih di Indonesia. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Yang ketiga, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. MP3EI juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025. Penyusunan anggaran pemerintah, penyusunan pagu indikatif, penyusunan pagu anggaran, alokasi anggaran kementerian negara atau lembaga, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga atau RKAKL, proses penelaahan RKAKL, Kementerian Keuangan menghimpun hasil penelaahan dan menyusun nota keuangan RAPBN. Definisi APBN dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Unsur-unsur APBN. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. APBN ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. APBN memiliki beberapa fungsi, diantaranya pertama, sebagai otorisasi, yang kedua, sebagai perencanaan, yang ketiga, sebagai pengawasan, yang keempat, sebagai alokasi, yang terakhir, sebagai distribusi. Ruang lingkup APBN. Ruang lingkup APBN adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari pajak maupun non-pajak, serta hibah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan penyusunan APBN. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi. Yang ketiga, menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara.